Ini tadi kakak belum selesai ya. Tolong dilanjut dulu kak. Dilanjut dulu. Saya yang memberikan hukum halus berarti ya dewa. Ini rame bagus ini harus konsekuen. Apa sebabnya saya tidak mengerti sebab Pak Kiai kita membacakan dalil yang otentik yang salah. Cuma biasa saja kalau saya takut Pak Kiai termasuk kalau Daud ad-Dawiri. Oke siap. Lanjut kak. Lanjut dulu kak. Lanjut. Ini mohon maaf. Sebelumnya juga kan mulai kamu zolimun. Itu jangan dibaca-baca kalau dalil klasik. Ini Dolim itu orang yang tidak sabarnya dia, kita dolim. Kita juga dolim. Terus fasik orang yang biasa melaksanakan dosa kecil dan kali-kali melaksanakan dosa ya besar. itu sudah tahu, saya sudah tahu. Kalau kafir orang yang kufur nikmat. Ketika Oh, di diberi sini kenikmatan jelas para ulama bukan kufur nikmat, kafar di sini keluar daripada Islam. Ini sudah jelas konteksnya gitu. Oke. Saya menuju. Kalau kufur nikmat tidak jadi masalah. Tadi juga saya menuju ke kitab, cuma kitabnya di Google. Pakai dalil sekarang. Jadi kan kalau orang yang Bisa dikategorikan ini satu dulu. Ini satu. Dan bisa dikategorikan kufur yang besar. Dan satu lagi saya nyatakan itu man itu umum bagi dia. Saya akan balik nanya kepada Pak Kiai. Contoh kufur nikmat bagaimana? Contoh aja kufur nikmat bagaimana? Contoh kufur Ya. nikmat itu seorang hakim Kufur nikmat contohnya. dipakai di pasihan sehat panangan. Ya. Ini mah bukan di pasian nikmat pandangan coba. Alhamdulillah. Rohai. Nah, dosa kita itu sebenarnya belum sampai ke kafirnya. Tapi ketika ada seorang hakim yang menghukumi dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah, yang bukan aturan Allah, apakah kita semua berdosa, bahkan termasuk kafir ketika tidak memperjuangkannya? Karena rasa takut itu tadi, emang juga takut. Karena rasa takut itu sieun hukum anu jelas-jelas di Allah. Padahal mah sampai nabe aturan Allah terus dijalankan ke orang. Tinggal perjuangannya. Kafir tidak. Sebagai seorang yang sudah mukmin, sudah muslim, tidak memperjuangkan aturan secara kafah, aturan Allah. Kalau bicara Pancasila tersebut itu seandainya kalau kita diperjuangkan bahwa Pancasila dan dikategorikan hukum Islam, maka kita juga bisa. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tidak terima sebab tidak nyambung. Dari Anda silakan. Jangan. Namik. Tahu suara. Aduh, ya HTI anyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Sudah, enggak usah mukadimah, langsung aja. Kenapa saya mulai dengan mukadimah? Karena panutan kita Rasulullah SAW ketika berbicara selalu berpakai mukadimah. Kita memuji kepada Allah. Sunat kifayah. Sebab tadi sudah Kata siapa kifayah? Lanjut. Pertama yang kita bahas ini Al-Quran. Al-Quran itu bahrul la sahila lahu, lautan yang tiada bertepi. Wa man takallama fil Qur'an bima laysa lahu ahlun minal ilmi fil lughah wal bayan wal ma'ani wal badi kana fi qayatil bu'di anil haq. Anda mengatakan itu langsung dari kalian dan Anda tidak mengupas daripada tafsir satu. Dan semuanya begitu, Pak. Yang kita bahas ini adalah Al-Quran. Coba buka
juga tafsir Tabari. Tafsir Ibnu Katsirnya bagaimana? Saya konteksnya bukan seorang penjawab, tapi saya konteksnya seorang penanya. Ya, tapi kan Anda menggunakan ayat Quran juga tadi. Iya. Betul tidak? Waman saja. Anda mengartikan Waman saja itu Quran kan? Waman Quran bukan. ini kan belum beres. Lam yakum Quran bukan. Nih, maaf, saudara dari HTI yang abal-abal ini. Dalam etika munadharah itu biarkan dulu mudalil mengeluarkan dalilnya. Anda simpan saja kesalahan muhalil itu seperti apa. Poin 1, 2, 3, catat dulu. Baru setelah selesai, Anda nanya. Kalau begini jadi debat kusir nanti. Gak ada hasil. Silakan Anda jawab. Iya, makanya begini gerak lain gerak. Kalau kan waman nabi aku bima anzalallah, saya bacakan ya. Ayat ini untuk siapa? Dalam kitab Google ini. Wahabi yang mau. Ini kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, terjemahanul Quran, beliau mengatakan ini adalah untuk Taifah. Yang ayat ini adalah daripada Yahudi dan Nasrani. Karena mereka tidak menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Contohnya adalah ketika pembesar membunuh orang kecil, maka yang pembesar akan membayar 50 auqiyah. Kalau yang kecil membunuh orang besar, pejabat, maka si orang kecil ini bayar 100 daripada unta. Itu biasanya seperti itu. Jadi perubahan, kalau yang miskin harus bayar Sudah mahal. tadi dikatakan oleh Pak Kiai Salman. Enggak apa-apa. Anda bosan dengan ilmu? Ya, saya bukan bosan. Iya, makanya Tolong jadi singkat padat. Siap. Tujuh langsung. Ini kan harus semua aja ya, harus terkondisi. Lanjut kan nih? Iya, silakan. Iya. Saya khawatirnya begini ya. Kalau kita manfaat salah Quran biroihi, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ro'iyunya, maka siap-siap duduk di jojodok neraka. Itu yang saya khawatirkan seperti itu. Baiklah, kita konteksnya ke Indonesia. Indonesia ini adalah negara kepulauan dan semuanya sudah sepakat bahwa pilar bangsa ini adalah Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan semuanya itu berjalan sesuai dengan huruf. Jangan lupa bahwa dalil-dalil daripada agama itu yang mujma'aleh ada 6. Ada 4. Yang 6 mukhtalaf alaih. Yang 4 yang kita tahu Al-Quran, hadis, ijma' qiyas. Sedangkan yang mukhtalaf alaih ada 6: istihsan, istishabul asli, masalihul mursalah, huruf, qaul sahabi, dan kemudian ada yang mengatakan satu zaruri, juga ada. Nah ini huruf kita, huruf Indonesia sudah sepakat bahwa hukum ini seperti ini. Sedangkan huruf bisa dipakai sebagai dalil. Adat kita dari dulu seperti kesopanan. Nah, saya akan tanya, kuat mana antara menentukan hukum dengan huruf, hukum dengan Al-Quran? Huruf itu dari Al-Quran. Itu huruf Indonesia. Iya. Itu kan menentukan hukum dengan huruf tadi. Ini kan dengan Coba Anda baca. Wa'mur bil urfi itu Quran bukan? Ya. Itu kan ada Quran juga huruf itu. Wa'mur bil urfi wa'rid anil. Jadi itu huruf ada di dalam Al-Quran. Coba itu huruf yang bagaimana? Huruf yang ditekankan oleh ulama. Yang jadi hukum. Ya. Kan ini mah khusus. Itu Khusus apa? huruf itu umum. Ini makan khusus. Wa malam yahkum. Ini khusus. Bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kalau huruf itu umum, kalau ini khusus sudah kafir. Ini Anda ini membingungkan sendiri ya. Tadi katanya umum, sekarang khusus. Ini huruf tadi. Enggak, tadi kan katanya ayat itu umum. Sekarang jadi khusus bagaimana? Mannya yang umum. Iya berarti nyangkut Mannya dengan yang ayat umum. seluruhnya. Kalau bima lam yahkum itu yang khususnya itu. Bima anzalallah, mannya yang hukum, yang umum tadi. Lalu huruf itu anzalallah bukan? Anzalallah. Aduh kenapa? Tapi huruf yang mana kan itu? Huruf yang ditekankan dalam agama yang diterima. Adat di Indonesia, adatnya Hindu, itu adat kan? Kata siapa? Huruf juga, huruf bukan Kata itu. siapa itu? Huruf bukan, saya tanya. Ada yang harus dijawab. Itu huruf bukan. Jadi huruf yang mana? Itu umum kalau. Iya, kita ini konteksnya yang berbicara itu Muslim apa Hindu? Muslim apa Hindu kita? Saya Islam. Saya Islam. Anda Muslim.
Berarti yang dibicarakan adalah uluk Islam. Kenapa Anda buat itu? Ini tadi saya kerjakan adat yang sama di Indonesia gitu. Lanjutkan. Bukan adat Islam. Maaf Agus. Ini jangan terlalu melebar dulu ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan Anda yang dilontarkan kepada Mujawib itu, jadi sehingga memperlebar masalah. Jadi tolong dengarkan dulu, nanti bolehlah Anda menyanggah. Silakan. Misalkan begini Kang Agus, Pancasila itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan Al-Quran. Dan yang merumuskan Pancasila adalah ulama-ulama besar, bukan ulama-ulama kacangan dan karbitan seperti kita. Kita hanya mengikuti mereka. Undang-undang dasar. Undang-undang dasar adalah hukum yang disepakati. Saya tidak sepakat kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ada nggak di dalam undang-undang yang bertentangan dengan Al-Quran? Seperti yang maling di penjara, nah, yang bunuh di penjara. Yang harus mengerjakan hudud itu siapa? Karena kalau Al-Quran sudah berbicara. Siapa yang harus mengerjakan hudud seperti mengkisos, kemudian meranjang? Siapa? Pemerintah. Pemerintahnya yang diangkat oleh siapa? Pemerintahnya. Makanya di dalam Jambu Jawabi dikatakan wajibu 'alan nas nasbul imam. Wajib kepada manusia la 'ala Allah, bukan kepada Allah tapi kepada manusia untuk mengangkat seorang pimpinan yang adil dan bijaksana. Dan mukallaf. Saya tidak akan berbicara apa syaratnya itu karena ada syarat muslim dan sebagainya. Karena sekarang sedang hangat-hangat dan panas gitu. Makanya wajib 'alan nas nasbul imamah ay la 'ala Allah. Wajib syar'i la aqli. Syar'i yang mengatakan itu. Makanya alanya itu alal istilah. Wajib kepada kita mengangkat seorang pemimpin. Nah, pemimpin inilah yang harus iqamatul hudud, yang mengerjakan had-had seperti yang ingin semua sampaikan, seperti had, qada, had zina, kemudian zinanya ada muhsan dan ghair muhsan dan sebagainya. Kalau kita tidak sanggup melaksanakan hal seperti itu, dan kalau kita misalkan membunuh orang murtad sebagaimana hadis man baddala dinahu faqtuluh, lalu kita membunuh sendiri, maka kita yang akan dihukumi seorang pembunuh. Jadi harus pemerintahnya dulu dibereskan. Presiden dalam hal ini tidak langsung secara mutlak berkuasa karena ada parlemen yang mengontrolnya. Berarti harus daripada para dewan-dewan pimpinan yang kita pilih. Silahkan Anda sampaikan aspirasi itu kepada mereka. Asik. Betul tidak? Itu harusnya mereka yang menyampaikan kepada MPR, DPR. Lalu mereka membuat sebuah keputusan, sampaikan kepada presiden. Presiden inilah yang harus melaksanakan. Dialah sebagai sultan dan adil wasultan tawamani. Agama dan pemerintah itu harus ibadat saudara kembar. Harus beriringan. Adil aslun wasultan harisun. Agama adalah asal, sedangkan sultan adalah pemimpin pendampingnya. Makanya pendampingnya itu harus dikuatkan. Selagi kita di Indonesia masih bisa beribadah, ibadah mahdoh, maka Indonesia saya katakan adalah negara Islam sampai kapan? Kalau dalam masalah seperti itu adalah mereka itu dewan-dewan yang bertanggung jawab. Ini yang kedua yang ingin saya tekankan. Imam Syafi'i telah memberikan wasiat, kalau dalam berdebat jangan ada berkata kafarta. Saya ngeri itu menghilangkan keimanan seseorang. Kalau dalam berdebat diskusi harus sampai tak kamu salah. Tidak boleh kita menghilangkan keimanan seseorang. Yang menghilangkan keimanan seseorang adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika berbicara Al-Quran lihat siapa maudu'nya. Asbabun nuzul ayat ini bagaimana? Apakah ini ayatnya ayat am? Apakah amnya secara mutlak apa sudah dimaksus? Taksis. Ayat itu ayat anu eksplisit sekarang ini. Apa ismail? Yaitu ayat maksus atau ayat yang mansuh yang sudah dirasa. Jadi jangan langsung menyalahkan, kita lihat dulu. Seperti itulah yang mungkin jawaban saya. Jadi yang paling tertekankan saya akan dengar dan saya akan jawab pertanyaan. Saya mengatakan bahwa saya yakin Indonesia adalah negara Islam. Kenapa tidak memakai hukum Islam? Dalam diskusi watan tahi ila daruratil inam. Sampai daur dan tasasu beres. Di daurin atau tasasu dulu udah sampai. Saya kira ini ada penyelesaiannya. Ya, nanti kita berdua aja. Anda berani cuma Anda tidak bisa aja gitu. Oke. Jadi ini
Agus sedikitnya ada kekeh lah tetap ya. Tapi ini bisa jadi catatan buat kita. Ini karena waktu semakin terus maju dan juga lewat nges keburu tiis. Pertanyaan tadi di belakang tadi Klarifikasi ini. bentar dulu. Ini di belakang tadi silakan kata. Semangat. Salah. Mudah-mudahan mungkin keterangan dulu guru-guru saya di Pertos disampaikan mungkin yang menguatkan apa yang sudah disampaikan. Saya setuju dengan semuanya yang sudah disampaikan guru-guru saya sebelumnya. Ada di tafsir Qurtubi penjelasannya sekarang Kang Agus mungkin dibuka tafsir Qurtubi tentang Al-Maidah ayat 44 di atas. Di mana kita ada kayak keterangan kota ulama man hukmu bitauhid walam yahkum biba di syar'i, orang anu dia bertauhid tapi tidak berhukumnya sebagian saja. Lainul hadilah tidak masuk ke dalam kategori ayat ini. Nah, keterangan tafsir Qurtubi ada terus konsensus ulama itu diterangkan dengan kitab Syekh Maliki, kitab la nukafir li ahli kitab, jangan mengkafirkan orang yang la nukafir ahli kitab. Jadi selama dia masih tauhid, terus walaupun dia tidak secara tafsir Qurtubinya ini jadi berapa ini? jadi saya surat Al-Maidah di Sabaraha itu mungkin nambihan juga Pak, Anda bacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penambahannya. Ada pertanyaan tadi dari santri? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan santri Putra Hibatu Saniyah. Ini kan kami telah belajar munazurah. Ada istilah dalam berdakwah ketika menyangka ada istilah dakwah tuka hadhihi mamnu'atun. Ai matlubatul bayan. Di mana ana atubu min kadalilul ladzi yadullu ala sihhati dakwah. In kana inda kadalilul ladzi yadullu ala sihhati dakwah ana muslim. Wa ila fala. Seandainya tadi ayat tadi hanya dikhususkan untuk kaum Nasrani dan Yahudi, apakah tidak berlaku untuk Indonesia? Sedangkan Al-Quran umat Islam di Indonesia semuanya seluruh dunia. Kalau dalam bahasa Indonesia, Islamic people is the big and the high people who work in it. How is the way of human life considered? Jadi seandainya umat Islam di Indonesia itu ayat itu hanya dikhususkan untuk Nasrani dan Yahudi, berarti Indonesia tidak termasuk, tidak boleh mengikuti ayat tersebut. Sedangkan Al-Quran adalah pedoman umat Islam di dunia. Oke, ini pertanyaannya. Pertanyaannya. Ini pertanyaan. Jadi itulah ini. Oke, kita lihat dalilnya. Agus dina tafsir Mafatihul Ghaib, tafsir Kabir Ar-Razi, Sahifatul Khamsah minal juz as-sadis, Sahifatul Khamsah. Yaqulu al-mas'alatul ula wa man lam yakun anzarahu wa fihi mas'alatan. Al-mas'alatul ula al-maqsudu fi min hadzal kalami tahdidul yahud fi iqdamihim ala tahrifi hukmillahi ta'ala fi hadis zanil muhsan, yakni annahum lamma ankaru hukmallahi mansusi alaihi fi taurati wa qalu innahu ghairu wajibin fahum kafirun al-ikhlas la yastahiquna ismul imani la bi Musa wa Taurat wa bi Muhammadin wa Quran. Al-mas'alatu tsaniyah qala al-khawariju kullu man asa Allah fa huwa kafir wa qala jumhurul a'immah laisal amru kadzalika, yakni makna laisal kafir ala itlaq wa kullu man aznaba faqad hakama bi ghairi ma anzalallah fa wajaba ayyakuna kafiran. Ini khawarij, menurut khawarij. Wa dzakara mutakallimuna wal mufassiruna ajubatan an hadhihi syubhat al-ula
makna ayat tersebut, wa man lam yahkum min haula'il ladzina sabaqa dzikruhum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa makna asalnya maknahu wa man lam yahkum bima wa man lam yahkum bima anzalallah minal ladzina sabaqa dzikruhum fa huwa ziyadatun fin nasri. Dari kabar jais, yakni maknahu, makna ayat kalau yang tersurat, bukan yang tersirat, tapi yang tersurat ini maknanya sudah sangat jelas. Maka kita berbicara dua komponen, satu asbabul furud, kedua asbabul wurud. Kalau asbabul furud kita seimbangkan ke asbabul nuzul, yaitu dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan dari Imam Bara bin Baiz bin Baiz Bukhari. Imam Bara mengatakan bahwa ini adalah tentang masalah zina muhsan seorang Yahudi yang ketika itu melaksanakan hukum tahtim atau tahmin. Itu adalah melumuri orang dengan arang. Arang itu bahasa Indonesia apa? Dengan arang dilumuri. Lalu Rasulullah mengatakan, kenapa kau tidak menggunakan Taurat? Kenapa kau tidak menggunakan Taurat? Karena di dalam Taurat disebutkan di sana Anda harus berjihad. Oh tidak, ini juga adalah dari Allah, dan ini disebut pada syar'i. Itu syar'i itu kan ada tiga ya. Syar'i munazzal, syar'i itu ada syar'i yang tabdil. Nah kategori ini masuk pada kategori tabdil, syar'i yang tabdil. Syar'i yang tabdil itu sesat dan menyesatkan. Maka konsensus daripada makna ayat tersebut adalah man lam yahkum bima wa man lam yahkum bima anzalallah, bukan? Man lam yahkum min haula'il ladzina sabaqa dzikruhum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kita lihat teksnya dulu aja dulu. Itu adalah tentang kejadian Yahudi yang melakukan zina melumuri dengan arang, bukan dengan cara jihad. Maka turunlah malaikat Jibril membawa wahyu. Surat Al-Maidah ayat 44 ini mengatakan bahwa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kalau makna secara lafziahnya kan ini adalah qadiyah syartiyah. Ini masuk pada qadiyah syartiyah yang 4 itu masuk satu, qadiyah syartiyah, muttasilah, takhususiyah. Karena qadiyah syartiyah kan 4, qadiyah syartiyah, muttasilah, takhususiyah, qadiyah syartiyah kulli, qadiyah syartiyah juz'i, qadiyah syartiyah muttasilah, muhmalah. Ini masuknya pada kategori qadiyah syartiyah, muttasilah yang takhusus, dalam artian dikhususkan maknanya. Apabila ada yang mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah dengan konteks umuminya bahwa khawarij, maka itu kategorinya adalah khawarij. Itu yang pertama. Yang kedua, ada konteks mampu dibuka. Kasih Rozi, Mas kami teh. Kasih Rozi, ayah Rozi. Ayah Rozi. Jadi kita jelas. Jadi kan ada mantuk. Mantuk itu kan mantuk itu kan ada mantuk, ada mafhum. Nah mantuk itu kan dibagi dua. Ada fahwal, ayat fahwal kitab, ayat nahya kitab. Jadi ini masuknya pada kategori fahwal kitab. Berarti kalau fahwal kitab ini kategorinya maknanya lebih dipentingkan ketimbang daripada konteks tekstual waman lam yahkum itu sendiri. Makanya tadi saya sepakat dengan Darul Adnan, man fassara itu tadi fayatabawa maq'adahu finnar. Maka kita kembali ke asbabun nuzul. Kita sekarang ke asbabul wurud atau asbab tanzil secara riwayat hadisnya. Secara riwayat hadisnya betul sekali ini adalah kategorinya kategori khawarij. Dalam kitab Al-Mustadrak Al-Imam Hakim diterangkan bahwa makna daripada makna kafir itu bukan berarti maknanya kesana, karena banyak sekali dalam artian kafir, tetapi maknanya ada dalam kitab Tafsir Ar-Razi, yaitu orang bahwa kufrun duna kufrin, bahwa kufrun duna kufrin, bahwa kufrun duna kufrin, yaitu kufur yang tidak menyebabkan kufur yang tidak menyebabkan kafir. Dalam artian seperti itu. Dan fasik itu sendiri maknanya adalah al-murtakibu bil kabair, al-musiru bis sagair. Dari makna
dolim, mana fasik itu sendiri dalam kitab Al-Mustadrak, dikuasai juga dengan hadis-hadis kitab riwayat Imam Tawus, itu sepakat bahwa makna bima anzalallah itu adalah lil Yahudi. Adapun makna secara untuk keseluruhannya itu kita mengambil dari konteks Arab hadisnya, yang mana mantuk tadi beda dengan mafhumnya, karena mafhumnya ternyata adalah bukan kontekstual secara makna umum, tetapi secara khusus. Lalu mafhumnya, ada mafhum itu kan ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah ada berapa? Mafhum muwafaqah itu berapa? Mafhum muwafaqah ada dua ya. Mafhum muwafaqah ya dua. Hari yang jadi permasalahan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah ini ada yang ilat, ada yang apa? Ada yang ilat, ada yang sifat. Nah, kalau kategorinya ini dikatakan bahwa pemanaan daripada mafhum tidak setiap waman lam yahkum bima anzalallahu faulaikumul kafirun, berarti orang yang tidak menggunakan hukum Allah adalah kafir. Sedangkan ada garis besar al-adatu muhakamatul wal adatu laisa bid hukmillah, laisa bima anzalallahu. Wal adatu muhakamatul, adat itu bisa menjadi ketetapan hukum ketika yang bima anzalallah ini tidak berbenturan dengan adat, tidak berbenturan dengan bima anzalallah. Mungkin secara kontekstualnya saja seperti itu. Ke Pancasila tadi dari Kang Sandi, Pancasila ini apakah made in Islam? Saya katakan absolut made in Islam, karena bahasanya pertama dari Hikayat Hudaybiyah, ketika Rasulullah SAW membuat surat yang didahului dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kafir Quraisy tidak menerima dengan adanya kalimat yang baru, kalimat yang aneh, mahada basmalah, mahada Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya maaf, bukan Bismillah, Assalamualaikum, betul Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bingung dengan kalimat itu, akhirnya diganti, baik demi kebersamaan. Bahasanya saya perhalus, tidak menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, diganti Bismikallahumma dengan kalimat Bismikallahumma. Ini adalah kias, sebuah kias bahwa Pancasila ini adalah bagian daripada Islam. Yang pertama qul huwallahu ahad atau qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid. Itu yang sila pertama. Sila kedua berkaitan dengan kemanusiaan adil beradab adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pada iktibasnya, orang yang membohongkan agama itu adalah orang yang meninggalkan sifat kemanusiaan, nyentak apa kirmis kayatin piatu, menjadi wakil manusia yang tidak beri kemanusiaan, diwakili dengan yatim. Pada iktibasnya ke sana. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, mananya ada persatuan Indonesia, bukan persatuan secara bangsa, karena secara dunia bangsa tidak boleh bersatu. Secara konteks syariat tidak boleh bersatu, hanya boleh berta'aruf. Syu'uban wa qabaila li ta'arufu, bukan ditawahid. Yang berwahid itu adalah hanya bangsa. Yang ketiga, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Jadi karena berubah. Dan itu ada di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah dengan konteks hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, ma taraktu lakum fahuwa afwun. Ini menjadikan sebuah bahasa yang paling jelas untuk Pancasila, bahwa NKRI harga mati untuk Pancasila, dan itu sudah sangat Islam. Adapun Muslim yang hadir ini, saya mengkritiki bahwa NKRI bukan Darul Islam, namun sesuai kesepakatan Muktamar di Banjarmasin tahun 63 dikatakan bahwa Indonesia adalah Darussalam yang berormas pada
manusia semuanya beragama, mayoritas muslim dan insya Allah damai sejahtera insya Allah, karena kategorinya Darussalam, laisa bidari Islam, Darussalam, karena masih Islam Indonesia itu masih Islam yang mohon maaf banyak sekali yang sudah gede orangnya, udah umur 50 tahun masih baca alif ba ta sa. Berarti kategorinya Islam yang intinya instan sekali. Kalau segera dihukum Islamkan secara jinayat itu tadi dalam 1 tahun, bukan saja akan melemahkan Islam, karena apa? Tadi disebutkan berlaku untuk hukum Islam. Ketika seseorang ngebangsa, maka kalau tidak ingin dipotong tangan, kafir. Nanti akan ada Islam yang lembek, gampang kafir kan syahadat lagi. Saya kafir dari Islam dan saya tidak jadi dipotong. Dan akan terjadi pelemahan Islam secara individual, baik secara hukum, karena Indonesia ini belum siap warganya yang Islami, Papua belum siap, segala sesuatu belum siap, sehingga ini menyebabkan akan lebih membahayakan bukan orangnya, tetapi ke identitas Islam sendiri. Maka Nahdlatul Ulama mengetok palu, Darul Mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, Pancasila final. Apabila ada yang mengugat tentang Pancasila, warga Nahdlatul Ulama siap menjadi mayat-mayat untuk membela Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin sudah Ya. silakan. Tadi Kiai wae Oh siap. Pak Kapolsek silakan. Polisi tak. Kiai Salik ngaran nangtung. Sok. Tahu dari kita kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya nggak kalimah isi kejajakan balik ke Pak Agus. Soalnya ada satu kalimah aja. Jadi gini, pertama saya menyimpulkan di bahasan tadi sangat bagus sekali. Alhamdulillah saya juga kehadiran di sini, saya mendapat berkah, mendapat ilmu untuk saya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apakah Indonesia itu? Nah itu bagus. Saya jawab Indonesia adalah apa? Terus lanjut lah. Betul. Berhubung udah dididik militer jadi tahu Indonesia adalah negara di mana negara tercipta hasil perjanjian antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah terjadi hasil perjanjian antara masyarakat dan negara. Jadi pemerintah yang sedang kita jalani saat ini, pemerintah yang sedang kita jalani ini adalah hasil perjanjian dari kita, individu, masyarakat, individu, golongan, organisasi dan sebagainya, dan negara yang menimbulkan pemerintahan. Nah, di situ terjadilah perjanjian mengatur kehidupan halayak ramai. Ya, walaupun di situ ada HAM yang hak asasi manusia, tapi hak asasi manusia yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu dipertanggungjawabkan secara etika, sosial, hukum tentu. Nah, jadi apabila kita tadi yang dibahas itu, apakah kalau kita tidak memakai hukum Islam di Indonesia, apakah kita kafir atau tidak? Ya kan? Sedangkan kafir sendiri bisa dipandang dari sudut apa yang bisa dikatakan kafir itu apa? Apakah kita memakai KUHP itu disebut kafir? Kan kalau kita memakai KUHP nggak keluar dari Islam ya? Apakah memakai KUHP keluar dari Islam? Kan tidak. Berarti kita tidak kafir. Terus yang kedua, apabila kita menggunakan hukum Islam yang akan diterapkan pada orang Islam dan ada suatu tindakan kejahatan atau melakukan tindakan melawan hukum Islam yang dilakukan oleh orang selain orang Islam,
atau kafir, maka mereka akan terbebas dong. Iya kan? Mencuri, hukum Islam dipotong tangannya. Dabi mah Kristen Pak. Mau bisa potong tangan Dabi malah di Islam. Maka hukum Islam mah. Ya, Dabi malah di Islam. Abi mah Kristen. Dan lu potong tangan mentah gitu. Oleh karena sebab itu, maka pemerintah membentuk hukum-hukum yang mengatur kehidupan yang ramai. Karena apa? Di Indonesia sendiri, di negara Indonesia yang di pemerintahan ini yang terbentuk oleh masyarakat dan negara, di mana masyarakat itu sendiri bukan semuanya orang Islam, tapi ada aturan-aturan hukum yang disampingkan, like spesialis, derajat, like generalis, sahur bahasa Belanda mah. Hukum khusus menjadikan hukum umum. Contohnya mungkin sekarang sudah berlaku di Nangor Aceh Darussalam. Ya, kan bukan hukum cambuk. Termasuk penganiayaan enggak? Tidak. Tapi kalau diserahkan di sini, hukum cambuk, penganiayaan, kelebatan. Jadi sengaja pemerintah membentuk undang-undang yang diadopsi oleh dari Belanda. Sebenarnya undang-undang itu bukan dari Belanda, dari Jerman turun ke Perancis, Perancis turun ke Belanda. Dari Belanda dan disiungkan di Indonesia masih berlaku. Makanya undang-undang bukan undang KUHP di Indonesia itu sudah tidak, sebenarnya sudah tidak layak lagi dipakai. Iya, saya setuju kalau itu. Tapi kalau misalkan kemarin saya dengar di ayat Quran, wah sorry itu sudah tidak relevan lagi. Saya paling tidak setuju. Nah, orang yang ngomong itu malah kita rupiah, biar sadar. Ya kan? Karena apa? Sampai kapanpun ayat-ayat dari Quran, hukum-hukum di Al-Quran itu masih relevan. Beda dengan KUHP. Contohnya Pak, di KUHP yang tidak relevan. Ada pasal 24, 284 KUHP, Porspel, pergunahan. Itu di antara unsurnya nggak apa-apa ini saya agak lama. Ya. Hitung detik. Siap. Unsurnya itu apabila perceraian itu dilakukan oleh laki-laki perempuan yang salah satu atau dua-duanya terikat tali perkawinan. Bagaimana kalau yang dua-duanya laki-laki dan perempuannya itu bujang sama perawan, bujang sama gadis? Kan tidak terjerat oleh 284 KUHP. Ya. Salah satunya itu yang sudah tidak relevan. Misalkan Pak Agus nih masih bujangan, ayah awal si cedok, perawan aja gadis berzina, wah bisa ditewak Pak. Dan bujang jeung gadis nama. Eta yang tidak relevan, yang harus dirubah di Indonesia itu. Dan perubahan-perubahan mungkin rancangan-rancangan KUHP silakan oleh wakil kita di DPR sebagai legislatif, sebagai perancang undang-undang, silakan masukkan, sisipkan, gitu kan? Apa-apa undang-undang yang bisa menguntungkan atau melindungi kita semua. Itu. Jadi sekali lagi, mohon maaf apabila saya salah dalam perkataan yang saya sebutkan dari bahasa tadi, bahwa jelas keberadaan kita di Indonesia menganut hukum syariat Islam karena ada perjanjian antara masyarakat dan negara, sehingga timbul pemerintahan yang di situ menciptakan undang-undang atau peraturan yang mengatur kehidupan khair akhlak. Jadi saya menyimpulkan bahwa diri saya sendiri ya bukan kafir, karena apa? Saya Islam gitu. Itu. Saya sangat setuju kalau undang-undang atau KUHP direvisi kembali. Tapi saya sangat tidak setuju, bahkan saya juga melaknat ada orang yang bilang ayat Quran atau Quran sudah tidak relevan, itu harus dirupiah biar sadar, bisa juri-jurian. Nah, itu. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Masih banyak padahal nggak cuma masih pernah ya. Yes. Maka mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Mohon maaf karena saya umur masih
ilmu juga masuk ya Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klarifikasi sebentar. Oh iya. Manara pada Kang Mabubara pada Kang Alila Kan tadi oh iya tahu kesemuan sama singkat padat. Jadi kebetulan tadi Saga berkaitan dengan hadis Rasul bahwa di dalam hadis disebutkan bahwa Rasul memberikan sebuah pesan bahwasanya salah satunya adalah tampakkan Islam itu sebagai sesuatu yang menggembirakan, bukan sesuatu yang menyeramkan. Nah ini kemudian disangka kalau begitu apa gunanya amar ma'ruf nahi munkar, kan begitu. Nah ini keterangan ini ada di dalam kitab Al-Usul bi Hukmillah ala Madhi Rasul. Jadi di sini disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya akan di sini kita bedakan mana yang disebut dengan murhid, ya, murhid. Jadi sesuatu yang menteror, kan gitu. Murhid tentu berbeda istilahnya dengan mudfi, artinya sesuatu yang menjadi benteng. Nah masuk dalam amaruhuma bin tabsyir wa nahuma tanfir, yang dilarang itu adalah tanfir, yaitu bahasanya di sini itu adalah irhabiyah, itu teror itu. Nah adapun kalau seperti perjuangan teman-teman seperti Front Pembela Islam itu kan masuk dalam istilah mudfi. Jadi artinya mereka tidak menteror, tetapi mereka melakukan pembelaan, ya tentu dengan prosedur-prosedur ya. Nah barangkali itu yang mungkin saya sampaikan untuk mengklarifikasi ini, bahwa ini adalah hadis Rasulullah, jadi kami hanya menyampaikan dan istilahnya tidak berarti kemudian menghilangkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak. Tetapi yang dilarang di sini itu adalah menampakkan wajah Islam yang kemudian seolah-olah menjadi teror. Ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Nah, sehingga kalau misalkan ada pernyataan seperti itu, maka ketika kemudian tidak menghukumi dengan hukum sesuatu yang diturunkan oleh Allah, maka itu adalah kafir. Ini termasuk sesuatu yang menyeramkan. Apalagi tadi disampaikan oleh Imam Bub ya, bahwasanya Imam Syafi'i berpendapat kalau di dalam forum musyawarah seperti ini tidak boleh kafarta, kamu kafir, tidak. Dan saya pikir juga Imam Nawawi dalam Sunan Taufik juga mengatakan barang siapa yang menghukumi kafir padahal dia mukmin, maka yang kafir dia. Kira-kira seperti itu. Ya terima kasih. Langsung aja. Ya langsung. Jadi pertanyaan dari adik kita santri Hibatus Sa'diyah, bahwa beliau mengklaim ucapan saya tidak anti, ya, tidak kena dengan muslimin, bukan seperti itu maksudnya. Dan kebetulan sudah dijelaskan oleh guru kita bahwa itu adalah khusus secara urut ke sana, ya, masalahnya secara khusus ke sana. Dan mungkin dalam hal ini bukan man'u lagi. Sebutnya bukan man'u. Kalau man'u itu kan kayak istifsar gitu ya. Batil ya. Nah, ini kan maksudnya karena mungkin ke mu'arodoh gitu nantinya. Mu'arodoh dari luka ada jarir di budak akhor ya misalnya. Ya, bukan kepada anak adlu min kadabir. Menurut ya dalam kitab Kalambawi atau Zainul Mursifi dan Waladiyah. Kemudian yang kedua tadi sama seperti guru kita, bahwa intinya itu adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoli, sebagaimana kaidah itu dikumpulkan dalam satu, yang 40 itu dikumpulkan ke satu. Bahkan ada yang mengatakan ke sepotong, ke darul mafasid, ada yang mengatakan ke jalbul masoli. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ustaz Agus, sahabatku, mohon maaf bila dalam tadi saya sedikit menekan Anda karena ada juga menekan saya. Perlu diketahui beliau ini alumni Manujaya, pemikiran dan akidnya tidak seperti itu. Dia sengaja untuk meramaikan suasana dan mewakili pertanyaan-pertanyaan dari yang lain. Terakhir, tadi terima kasih koreksinya bahwa Indonesia Darussalam bukan dari Islam. Tapi yang saya temukan di dalam India itu ada bahwa anna bilada Jawa, bila di Jawa Darul Islam. Itu ada seorang muslim mengatakan di dalam kitab India.
Mungkin nanti kita ke sana. khususnya bila di Iya, karena belum dinamakan Indonesia. Desa Kalimantan. Ini sudah gampang usah panjang-panjang. Yang terakhir, maaf, terakhir. Nanti kalau dalam forum diskusi, saya mengapresiasi dari guru kita, kalau bisa disediakan kitab. Semuanya seperti tafsir, terakhir mungkin sebagai amanat gitu dalam masalah kufur dan kufur gitu, kafir gitu ya, termasuk wamina mukafirat ilqaul musafil qadurat itu lagi. Termasuk hal yang mengukurkan adalah membuang tulisan-tulisan yang mengandung asma-asma Allah di sebar-sebar sampah seperti itu. Saya khawatir masalah buku-buku tadi gitu ya. Bukan dalam masalah hukum saja, bahkan membuang tulisan Bismillahirrahmanirrahim kepada yang tercinta Assalamualaikum bisa saja itu tergantung masuk karena kategori minal mukaffirat ilqaul musafil qadurat. Silakan ada di dalam Taufik Sulam Taufik. Itu saja, mohon maaf kepada semuanya karena saya yakin ini akan ditutup dan sudah lepas. Kitab itu mah sudah kitab dan buku eta. Buku eta. Iya, seperti dari sini kan kita akan mengeluarkan judul apa yang akan dibahas bulan depan. Mohon kalau pribumi atau siapa saja yang berkaitan di sini siapkan kitabnya. Apa seperti kalau tafsir kan banyak tafsir di sana. Masa kita bahas obat deui. Bawa serangan. Ya mohon maaf ya gitu. Jadi bagus mah gitu. Jadi naon Masing-masing bawa kitab. Boleh seperti Rogatan itu. kitab. Maksudnya ya Daripada daripada arwana main mending beli kitab. Orang-orang beli kita beli. Saya gitu baik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya tertarik dari uraian Syekhul Bait, ada kalimat